warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah studi ayat ekonomi Islam dan teman-teman yang dibanggakan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa puja dan puji syukur kita sehingga kami dapat mempresentasikan materi kami walaupun secara online. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju zaman yang penuh keislaman pada hari ini. Jadi saya dari kelompok keempat akan membahas materi mengenai konsep zakat dalam pembangunan ekonomi. Adapun teman kelompok saya yaitu Fahira Umar dan Syahruni Al-Hidayah. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan mengenai zakat. Jadi zakat menurut bahasa artinya membersihkan atau mensucikan diri. Sementara secara syariah, zakat berarti sebagian harta yang dimiliki dan wajib kita serahkan kepada orang-orang yang wajib kita serahkan atau orang-orang yang tertentu. Orang-orang tertentu itu sudah diatur dalam syariat seperti fakir miskin, miskin mu'alaf, orang yang terlilit hutang, orang yang sedang dalam perjalanan, amil zakat atau pengurus zakat, orang yang sedang berjuang di jalan Allah dan memerdekakan budak. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, dalam Quran surah At-Taubah yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu dapat membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surah At-Taubah ayat 103. Zakat sendiri itu ada dua macam jenisnya, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah diwajibkan dibayar oleh setiap muslim senilai 3, liter atau 2, kilogram bahan makanan pokok dalam bulan suci Ramadan. Kemudian ada zakat mal yang berarti zakat harta. Zakat ini dikeluarkan oleh seorang muslim jika harta yang diperoleh dari profesi atau usahanya telah mencapai nisab dan haul. Jika harta yang tersimpan dari hasil profesi atau usahanya mengendap selama 1 tahun telah mencapai nisab setara dengan emas 85 gram, maka ia sudah wajib untuk membayar zakat mal. Nisab dalam konteks perhitungan zakat adalah jumlah batasan harta atau kepemilikan seorang muslim selama 1 tahun untuk dikenai ketentuan wajib mengeluarkan zakat. Besaran zakat 2,5%, misalnya hitungannya harga emas saat ini per gramnya adalah 1 juta dikalikan 85 gram menjadi 85 juta. Contohnya, seorang yang bergaji 10 juta per bulan selama setahun maka nilainya mencapai 120 juta. Angka ini sudah melebihi batas harga 85 gram emas yang sudah disebutkan yang sudah saya jelaskan tadi. Maka jumlah zakat yang harus dibayarkan adalah 120 juta dikali dengan 20,5%, berarti zakat yang harus dibayar adalah 3 juta. Itu materi mengenai zakat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai infak. Baik, saya akan melanjutkan materi saya yaitu infak. Infak secara bahasa berasal dari kata anfaqa yang artinya mengeluarkan atau membelanjakan harta. Secara istilah syariah, infak artinya mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan Islam, seperti misalnya membantu menyumbang kepada anak yatim piatu, fakir miskin, menyumbang untuk operasional masjid, atau menolong orang terkena musibah bencana. Hukum dari infak adalah wajib atau fardu kifayah, yaitu suatu kewajiban bagi sekelompok
orang untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai ketentuan syariat. Namun bila sudah dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang, maka kewajiban itu gugur. Misalnya, mengisi uang ke kotak amal untuk operasional dan perawatan masjid adalah infak. Sebab bila tidak ada yang menyumbang, maka kegiatan masjid itu otomatis tidak jalan. Dan hal itu menjadi tanggung jawab masyarakat sekitar untuk berinfak. Maka semuanya berdosa jika tidak menjalankan infak tersebut. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Hira Umar untuk menjelaskan apa itu sedekah beserta materinya. Dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya Faira Umar selaku pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang peranan Basnas dalam membangun kesadaran zakat. Sebelum saya memaparkan materi saya akan menjelaskan sedikit tentang sedekah. Sedekah menurut bahasa berasal dari kata sidqoh yang berarti benar. Para ulama menyebutkan orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Jadi, sedekah adalah cara seseorang mewujudkan dan mencerminkan keimanannya. Itulah tadi pengertian dari sedekah. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang peran Basnas dalam membangun kesadaran zakat. Basnas adalah sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah selaku amil untuk menangani masalah zakat, infak, dan sedekah tentunya memiliki peran yang sangat penting. Sebagai amil dengan penuh tanggung jawab, bijaksana dan dapat dipercaya dalam hal ini sangat menentukan stabilnya dari perekonomian, terutama pada diri pribadi sebagai manusia yang tidak lepas dari hubungan sosial kemasyarakatan. Itulah tadi pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, saya persilahkan kepada pemateri terakhir untuk menjelaskan materinya. Baik, terima kasih moderator. Saya atas nama Syahruni Al-Hidayah akan melanjutkan materi ketiga, yaitu penyebab zakat memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi. Zakat memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi karena zakat mampu untuk meningkatkan pendapatan nasional suatu negara sehingga tercipta kemakmuran di kalangan masyarakat. Peranan zakat dalam pembangunan ekonomi itu secara optimal dapat menjadi suatu instrumen dalam meningkatkan ekonomi umat. Zakat, infak, dan sedekah sudah melekat dalam ajaran Islam seperti dalam surat As-Sariyat ayat 19 bahwa di dalam harta yang lebih terdapat hak untuk diberikan kepada masyarakat miskin agar menjadi solusi bagi mereka dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, itulah materi yang dapat kami jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.